Saudara pebalap MotoGP mulai turun di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat hari ini. Mereka menjalani tes pramusim hingga hari Minggu nanti dan ini sebagai persiapan sebelum Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar Maret nanti. Hingga pukul 16.30 waktu setempat, Maverick Vinales menjadi pebalap tercepat. Tes pramusim berlangsung sejak pukul 8 pagi waktu setempat. Pebalap mencari setelan motor terbaik di sirkuit sepanjang 4,3 km. Pebalap juga perlu menghafal setiap detail sirkuit yang terdiri dari 17 tikungan ini. Pasalnya, sirkuit Mandalika baru pertama kali digunakan di ajang balap MotoGP. Tes pramusim MotoGP turut dinanti warga yang tinggal di dekat sirkuit Mandalika. Mereka menonton dari perbukitan meski dari kejauhan. Warga antusias karena ini pertama kali pebalap mencoba lintasan sirkuit Mandalika. Mereka mengenal sejumlah nama pebalap seperti Marc Marquez hingga Jack Miller. Suara motor khas MotoGP akhirnya bisa didengar di sirkuit Mandalika. Mulai dari juara dunia 6 kali kelas MotoGP Marc Marquez hingga sang juara bertahan Fabio Quartararo turun dalam tes pramusim hari ini hingga hari Minggu nanti. Ada lebih dari 20 pebalap dari 12 tim yang turun ke lintasan dalam persiapan Pertamina Grand Prix of Indonesia ini. Tes di Mandalika adalah tes pramusim lanjutan setelah sebelumnya para pebalap turun di sirkuit Sepang, Malaysia. Pebalap akan menguji kecepatan motor dalam kondisi maksimal, setelan ban, hingga setelan motor paling cepat. Nah, ini merupakan kesempatan juga bagi tim bukan untuk mengetahui settingan motor, tapi juga untuk mengenal karakter dari lintasan balap sirkuit Mandalika yang kita tahu bahwa di sini ada 17 tikungan dan kalau dilihat dari layoutnya memang tidak ada kontur yang ekstrim, layoutnya memang lebih flat, tapi memang punya tikungan-tikungan yang cukup tricky. Tes ini sekaligus menjadi ajang pengenalan sirkuit bagi pebalap. Sementara seri MotoGP Mandalika dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Saudara, dari data tes pramusim hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, Maverick Vinales jadi pebalap tercepat, disusul Jorge Martin dan Takaki Nakagami. Juara dunia 6 kali Marc Marquez masih berada di luar 10 besar. Itu tadi untuk pebalap tercepat hingga pukul 16.30 waktu setempat. Saudara, di Mandalika ada jurnalis Kompas TV Fajri Satrio yang akan melaporkan jalannya tes MotoGP hari pertama. Selamat petang, Fajri. Fajri, selamat petang Fajri. Ya, selamat petang, Iksan. Fajri, bagaimana tes hari pertama hari ini? Apa perubahan, siapa yang tercepat sementara dan bagaimana untuk persiapan besok? Ya, untuk tes pertama di tes pramusim MotoGP 2022 di Mandalika tercepat untuk saat ini yaitu Pol Espargaro, di mana untuk dari tim Repsol Honda Team dan disusul oleh kakaknya Alex Espargaro dan ada yang nomor 3 adalah Brad Binder, di mana untuk saat ini memang juara dunia MotoGP 6 kali Marc Marquez masih di luar 10 besar. Dan seperti yang kita ketahui, Ihsan dan juga saudara, di mana ajang tes pramusim ini memang ditunggu-tunggu oleh para pembalap MotoGP dikarenakan sirkuit Mandalika merupakan sirkuit anyar yang baru dijajal oleh para pembalap, jadinya mereka perlu untuk beradaptasi dengan beberapa karakteristik dari sirkuit ini sendiri. Selain dari karakter sirkuit, juga cuaca yang berada di kawasan Mandalika sendiri juga perlu dipahami oleh tim dari pembalap maupun pebalap sendiri, dikarenakan memang hari ini saja tadi pagi di Mandalika sendiri diawali dengan hujan yang cukup deras dan siang harinya
panas yang terik dan sore hari ini kembali mendung dan hujan rintik-rintik. Ini berarti dari tim seharusnya harus mengerti tentang bagaimana kondisi ban yang harus dipakai dan beberapa jalan-jalan yang tikungan-tikungan yang mempunyai 17 tikungan ini memang harus benar-benar dimengerti karakteristiknya. Dan selain itu dari pihak tim sendiri juga harus memakai onderdil apa saja dan settingan mesin yang seperti apa untuk menghadapi karakteristik dari Mandalika ini sendiri. Dan untuk persiapan di hari berikutnya, Iksan dan juga saudara, karena masih ada 2 hari lagi, di mana untuk dari pihak pembalap sendiri memang masih ada persiapan lainnya selain dari persiapan mesin-mesin sendiri. Dari pihak pembalap juga akan mempersiapkan untuk tes-tes yang tentunya agar mereka bisa memenangkan di ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia yang akan berlangsung pada pertengahan Maret mendatang. Seperti yang kita ketahui, untuk saat ini memang para pembalap ini mempunyai karakteristik tersendiri-sendiri. Ada yang mereka bisa menguasai di trek lurus dan juga beberapa tikungan-tikungan pun bisa dikuasai. Namun nampaknya sirkuit Mandalika ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap dan mereka nampaknya juga cukup tertarik terjun langsung di sirkuit Mandalika ini. Iksan. Jurnalis Kompas TV, Fajri Satrio dari sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sehat-sehat Fajri, terima kasih.